semua, perkenalkan nama aku Alia Isyana Putri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yaitu influenza atau mungkin biasa kalian sebut penyakit flu. Nah, tadi video yang kalian sudah lihat itu adalah pengertian juga virus apa sih yang bisa menyerang tenggorokan atau mungkin secara medis biasa disebut trakea juga menyerang paru-paru. Nah, influenza itu adalah penyakit yang mungkin terdengar sepele, tapi walaupun sepele, walaupun tanda dan gejala yang kita rasakan hanya terasa sesak, batuk, pilek, tapi ternyata penyakit influenza itu sangat mengganggu loh kalau tidak diobati dengan segera. Kenapa sih? Kok bisa mengganggu? Ya jelas mengganggu. Kalau misalnya kita mengalami flu, kita tidur jadi nggak enak, terus kita mengalami sesek, bahkan kesulitan untuk beraktivitas, atau bahkan yang paling parah adalah menularkan penyakit tersebut ke orang lain. Bahaya kan? Nah, kita akan masuk membahas mengenai apa sih pengertian dari penyakit flu atau biasa kita sebut influenza. Jadi, flu atau penyakit influenza itu adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini sih biasanya datang secara tiba-tiba dan berlangsung selama kurang lebih 7-10 hari. Penyakit ini sih biasanya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa minum obat, tapi alangkah baiknya jika kita mengatasi dan mengobati menggunakan obat-obatan untuk meredakan gejalanya. Biasanya pada negara-negara beriklim sedang seperti Indonesia sendiri, influenza biasa terjadi secara musiman pada saat memasuki musim hujan. Nah, bagi orang tua, balita, atau dengan orang yang memiliki imunitas lemah, kondisi ini bisa berlangsung lebih parah loh. Bahkan kadang beresiko mengakibatkan kematian akibat komplikasi yang muncul. Nah, seberapa umum sih kondisi ini atau seberapa umum sih kondisi yang terjadi pada saat kita menderita flu? Flu adalah kondisi yang sangat umum dan bisa terjadi pada semua orang di semua usia. Setiap tahun terdapat 10-15 kasus influenza yang mempengaruhi 250.000 sampai 500 orang. Orang dewasa biasanya terjangkit influenza sekitar 2-3 kali per tahun, sedangkan anak-anak bisa terkena penyakit flu sebanyak 6-7 kali per tahun. Lalu, tanda dan gejala apa sih yang harus kita waspadai pada saat kita menderita flu? Gejala flu umumnya datang secara tiba-tiba. Tanda dan gejala flu biasanya mulai dari 24 jam bahkan sampai 48 jam setelah terpapar virus. Gejala dan demam terburuk biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Nah, beberapa gejala flu lainnya yaitu biasanya demam atau panas tinggi sampai atau bahkan lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan bisa terjadi menggigil, nyeri otot, merasa sangat lemah atau lelah, sakit kepala, mata berair dan panas, batuk dan bersin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit perut, batuk dan merasa sangat lemah atau lelah bisa bertahan sampai 6 minggu. Mungkin ada beberapa tanda dan gejala yang tidak disebutkan. Nah, kalau misalnya kamu nih sekarang punya beberapa tanda dan gejala yang disebutkan tadi, yuk segera berkonsultasi dengan dokter terdekat. Lalu, kapan sih emang kita harus ke dokter pada saat kita mengalami flu? Kebanyakan orang sih yang terkena penyakit ini dapat melakukan pengobatan mandiri loh di rumah dan gak perlu ke dokter. Jika Anda menunjukkan gejala-gejala yang beresiko memicu komplikasi, pergilah ke dokter segera. Karena mengkonsumsi obat antivirus dalam 48 jam pertama setelah munculnya gejala utama dapat mengurangi durasi terjadinya influenza antivirus, juga bisa mencegah masalah yang lebih serius. Lalu, apa sih penyebab flu? Penyebab utama flu yaitu virus itu sendiri atau virus influenza. Terdapat 4 jenis virus influenza yaitu tipe A, B, C, dan D. Influenza A itu dapat menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Flu burung dan flu babi termasuk dalam jenis ini. Sementara itu, influenza jenis B juga dapat menyebabkan epidemi flu musiman, tapi penyakit ini hanya menyerang manusia. Sedangkan influenza C bersifat lebih ringan dan tidak akan menciptakan wabah atau pandemi. Satu lagi, tipe D adalah virus yang sering kali menyerang ternak dan kemungkinan besar tidak menginfeksi manusia. Lalu terakhir nih, bagaimana sih cara penularan virus influenza itu sendiri? Penularan virus influenza biasanya terjadi akibat menghirup udara yang sudah terkontaminasi virus dari orang lain yang terinfeksi, misal melalui batuk atau bersin. Kamu juga bisa tertular karena menyentuh benda yang sudah terpapar virus. Orang yang terkena virus influenza mungkin menularkan penyakitnya bahkan sebelum mereka merasakan gejala. Kecenderungan menularkan virus ini berlanjut sejak gejala awal muncul hingga 5 hari kemudian. Anak-anak dan orang tua dengan sistem kekebalan lemah mungkin menularkan virus tersebut untuk waktu yang lebih lama. Nah,
beberapa faktor yang mungkin menjadi resiko pada saat kita terjangkit penyakit influenza adalah pertama yaitu usia, kondisi tempat tinggal, sistem kekebalan tubuh, penyakit kronis, atau pada saat ibu hamil. Nah, untuk kalian yang merasa tanda dan gejala influenza, yuk segera kunjungi dokter terdekat dan tangani lebih awal untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai penyakit flu atau influenza. Di sini aku juga akan membahas mengenai beberapa stigma ataupun pengalaman mengenai penyakit influenza itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai stigma. Biasanya sih di masyarakat kita sendiri penyakit influenza atau flu itu masih dianggap hal sederhana atau penyakit yang sangat sepele. Padahal dari penyakit influenza atau flu itu bisa menjadi komplikasi yang besar jika tidak ditangani secara lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk kalian semua nih yang kira-kira memiliki atau sudah merasakan tanda gejala yang sudah disebutkan tadi, maka yuk kita obati menggunakan pengobatan secara farmakologis maupun non farmakologis. Nah, yang selanjutnya adalah penyebaran dari influenza itu sendiri. Influenza itu kan menyebar melalui udara ya. Pada saat kalian bersin, pada saat kalian batuk, itu kalian beresiko banget loh menularkan kepada teman-teman kalian atau pada saat orang-orang yang kalian temui. Emangnya kalian gak sayang apa sama keluarga kalian, teman-teman kalian pada saat kalian menularkan penyakit itu? Nah, oleh karena itu kita harus menjaga diri, yaitu dengan pada saat kalian merasa kalian mengalami flu, ya gunakan masker kalau mau keluar. Terus batuk serta bersinnya itu juga punya etikanya loh, tidak semata-mata, apalagi di kita tuh kadang bercandanya berlebihan. Contohnya pada saat kita batuk ataupun bersin itu kita sengaja di depan muka orang ataupun sengaja kita batuk ke arah orang tersebut, padahal pada saat kalian melakukan hal sepele tersebut bisa aja loh kalian akhirnya menularkan penyakit influenza itu ke orang tersebut. Jadi kalau misalnya kalian sudah terpapar virus influenza atau kalian sudah mengalami penyakit influenza, alangkah baiknya pada saat kalian mengalami penyakit tersebut gunakan masker pada saat akan keluar, dan kalian juga harus beretika pada saat kalian ingin bersin maupun batuk agar minimalisir terjadinya penularan tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih stigma tentang influenza yang masih dianggap sepele atau aku mah cuman kena penyakit flu nggak akan kenapa-napa, nggak perlu diobati. Ya memang penyakit influenza bisa sembuh sendirinya jika tanpa harus diobati, tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya kalian mengalami gejala maupun tanda influenza secara waktu dengan intensitas yang lama, alangkah baiknya loh kalian segera mendatangi rumah sakit ataupun klinik-klinik terdekat untuk mendapatkan obat. Tapi menurutku sih penyakit influenza atau penyakit flu dan batuk itu sendiri bisa kita akses bahkan di warung ataupun bahkan peralatan atau persiapan P3K kalian di rumah kan. Jadi menurutku pada saat kalian sudah merasa tanda dan gejala, alangkah baiknya sih langsung segera minum obat atau kalian beristirahat secara total. Yang pertama itu untuk minimalisir terjadinya penularan, yang kedua agar penyakit tersebut tidak semakin parah, agar tidak terjadi komplikasi, karena dari gejala dan batuk dan pilek itu sendiri kan biasanya dari kita sendiri merasa nggak nyaman, aktivitas pun terganggu dan hal-hal lainnya. Karena walaupun sepele, menurutku influenza itu sendiri bisa sangat-sangat mengganggu kebiasaan-kebiasaan kita, kayak tidur kita jadi nggak nyaman. Selanjutnya adalah pada saat kita harus batuk dengan terus menerus. Selanjutnya adalah hidung yang meler. Terus selanjutnya adalah pada saat kita harus batuk, itu kan batuk perlu tenaga ya. Kalau misalnya kita tidak bisa batuk efektif, itu akan menguras banyak banget tenaga. Jadi untuk kalian yang sudah mendengarkan mengenai tanda dan gejala serta pengertian influenza, langkah baiknya segera pahami dan kalian segera tangani jika kalian mengalami penyakit atau tanda dan gejala penyakit tersebut, agar penyakit tersebut tidak semakin memparah atau bahkan terjadi komplikasi, juga untuk mengantisipasi terjadinya penularan.
Oke, juga stigma-stigma tentang aku cuman kena flu kok, itu harus segera dihapuskan atau dirubah, karena segala sesuatu penyakit itu dimulai dari hal terkecil. Bahkan sakit itu sendiri pun datang dari kebiasaan kecil. Jadi alangkah baiknya mencegah daripada mengobati. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengubah mindset tersebut, memahami tentang penyakit influenza dan segera mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai pengobatan. Informasi yang diberikan bukan selalu merupakan pengganti anjuran medis. Selalu ada konsultasi dengan dokter. Lalu, apa aja sih pilihan pengobatan untuk penyakit flu atau orang-orang yang menderita penyakit influenza? Yang pertama itu ada pilihan obat-obatan medis. Flu tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik karena disebabkan oleh virus. Namun, ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala flu atau obat antivirus agar Anda tidak terkena flu terlalu lama. Beberapa pilihan obat flu antara lain itu anti nyeri dan penurun panas seperti paracetamol serta obat batuk seperti decogestan. Yang selanjutnya adalah pengobatan alami. Selain menggunakan obat-obatan medis, kamu juga bisa menggunakan pengobatan flu yang secara alami dan sederhana, seperti menghirup uap hangat atau menggunakan minyak esensial. Lalu selanjutnya, tes apa sih yang umum untuk mendiagnosis penyakit ini? Dokter biasanya akan membuat diagnosis dari gejala-gejala yang sudah kamu alami. Dokter juga bisa melakukan tes untuk memastikan benar gak sih kalau kamu itu mengalami gejala atau penyakit influenza. Nah, tes tersebut bisa melibatkan sampel cairan dari ingus atau sekret atau bahkan sampel darah. Dokter juga biasanya suka meminta röntgen dada untuk mengecek adanya pneumonia atau komplikasi. Nah, selanjutnya aku juga punya tips nih untuk pengobatan di rumah. Apa saja sih perubahan gaya hidup atau pengobatan di rumah yang membantu mengatasi influenza? Yang pertama yaitu gaya hidup dan pengobatan di rumah yang bisa membantu Anda mengatasi penyakit ini adalah: pertama, kamu bisa menggosok-gosokkan balsam dengan formula bahan-bahan alami berkhasiat seperti capure, eucalyptus oil, atau mentol pada dada, leher, dan punggung. Selanjutnya adalah kamu juga bisa menghirup uap hangat dengan menyampurkan 2 sendok teh balsam dengan air panas atau dengan bantuan vaporizer untuk mengecerkan ingus yang menyumbat hidung. Selanjutnya, kamu bisa berkumur-kumur dengan air garam hangat atau obat kumur bisa mengeringankan sakit tenggorokan. Selanjutnya yaitu mandi air hangat atau kompres dengan bantalan pemanas bisa membantu meringankan nyeri otot. Selanjutnya adalah minum air yang banyak adalah hal yang paling penting. Perbanyak cairan dalam tubuh, minum 2 liter air putih sebanyak harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Selanjutnya adalah konsumsi suplemen atau vitamin untuk daya tahan tubuh. Istirahat cukup, konsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit. Tapi sebelum meminum obat ataupun suplemen, pastikan ya kamu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ataupun apoteker kamu untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi kamu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan nih. Bagaimana sih cara mencegah flu? Menurut WHO atau World Health Organization, cara terbaik untuk menghindar dari penyakit ini adalah dengan mendapatkan vaksinasi flu. Virus flu adalah jenis virus yang akan berevolusi secara terus-menerus loh. Itu sebabnya WHO juga membuat rekomendasi untuk terus memperbarui bahan-bahan vaksin. WHO menganjurkan vaksinasi tahunan untuk kelompok beresiko tinggi, termasuk petugas kesehatan. Idealnya, vaksin ini dilakukan sebelum musim flu dimulai. Namun, mendapatkan vaksinasi kapanpun dapat membantu Anda terhindar dari penyakit flu. Nah, jika kamu punya pertanyaan mengenai penyakit flu, kamu bisa langsung menanyakan di kolom komentar loh. Mungkin sekian tambahan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Mungkin sekian penjelasan mengenai influenza, dari mulai apa itu penyakit influenza, tanda gejala, sampai bagaimana penanganan atau bahkan tips and trik bagaimana pada saat kalian sudah terjangkit virus influenza. Jadi semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, juga kepada dosen pengampu yaitu Bapak Paris terhormat. Terima kasih banyak. Semoga video ini membantu mengenai penjelasan influenza.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri teman-teman. Terima kasih. Dadah. Selamat sore.